Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, selamat datang di kelas belajar online. Seperti biasa, di kelas ini Kak Nur akan mengajak kalian untuk belajar pembahasan soal dan jawaban. Untuk pembahasan di video kali ini adalah pelajaran matematika dengan materi bilangan bulat. Materi ini ada di halaman 42 buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Jangan takut untuk membahas pelajaran matematika ya, karena matematika itu menyenangkan. Semangat! Langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Nah, pertanyaan yang ada di halaman 42 ini adalah pertanyaan ayo mencoba. Ada pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan kelima. Kita jawab masing-masing pertanyaan. Sudah siap adik-adik? Kita mulai. Jawaban pertanyaan nomor 1. Tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut ini. Kita mulai dari A dulu ya. Negatif 7 kali 8. Nah, untuk mengerjakannya, di sini Kak Nur sudah punya tips atau aturan main perkalian bilangan bulat. Jika positif dikali negatif nanti hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Dan positif kali positif hasilnya positif. Atau jika dua bilangan yang dikalikan berbeda, positif dan negatif, nanti hasilnya negatif. Atau sebaliknya, negatif kali positif hasilnya juga negatif. Nah, tetapi kalau sama-sama ya, sama-sama negatifnya atau sama-sama positifnya, maka hasilnya adalah positif. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. A. Negatif 7 kali 8. Negatif kali positif, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Dan jawabannya adalah negatif 56. 7 kali 8 56. Karena hasilnya negatif maka jawabannya negatif 56. Sekarang yang B, negatif 15 kali negatif 9. Hasilnya nanti positif. 15 kali 9 adalah 135. B, jawabannya adalah positif 135. Kemudian C, 5 kali negatif 12 kali 9. Nah, ini kalian bisa mengalihkan 5 dengan negatif 12 atau negatif 12 kali 9 atau 5 kali 9. Mengapa demikian? Karena perkalian bilangan bulat memiliki sifat komutatif atau dapat ditukar tempat atau posisinya. Di sini Kak Nur mencontohkan 5 kali negatif 12 dulu. Alasannya adalah 5 kali negatif 12 nanti hasilnya adalah negatif 60. Jadi kalau dikalikan dengan 9 tinggal mengalihkan 6 dengan 9 lalu tambahkan 0. 6 kali 9 hasilnya 54. Jadi tambahkan 0 menjadi 540. Negatif kali positif hasilnya negatif. Sekarang yang D. Negatif 10 kali 45 kali negatif 6. Sama ya caranya, kalian bisa mengalihkan negatif 10 dengan 45 dulu, atau negatif 10 kali negatif 6, atau 45 kali negatif 6 dulu. Nah, di sini Kak Nur mencontohkan negatif 10 kali 45 dulu. Hasilnya adalah 10 kali 45, itu nolnya disimpan dulu menjadi 1 kali 45. 45, nolnya ditambahkan menjadi 450. Karena negatif kali positif hasilnya negatif, maka ini ditulis negatif 450 kali negatif 6. Negatif kali negatif nanti hasilnya harus positif. 45 kali 6 hasilnya 270 ditambah 01 menjadi 2700. Nah, itu dia jawaban soal D. Soal berikutnya adalah E. 125 kali negatif 20 kali negatif 14.
Langkah pertama, kalikan 125 dengan negatif 20. Baru kemudian kalikan dengan negatif 14. Nah, ini dapat ditulis dalam kurung 125 kali negatif 20. Nah, ini dikalikan dulu, diberi tanda kurung. Hasilnya adalah negatif 250. Cara mengalikannya, negatifnya disimpan dulu. 125 kali 2, 100 kali 2, 200, 25 kali 2, 50, 200 tambah 50, 250. Positif kali negatif, hasilnya negatif kali 14. Sama dengan negatif kali negatif, hasilnya positif. 250 kali 14, 3500. Jadi yang soal E jawabannya positif 3500. Nah, itu tadi jawaban pertanyaan nomor 1. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jawaban pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah lengkapilah perkalian berikut. Kita mulai dari A dulu ya. Nah, ini tips perkalian positif dan negatif ini dapat kalian simpan sebagai panduan untuk mengerjakan operasi hitung pada bilangan bulat. Kembali ke soal A, negatif 3 kali titik-titik sama dengan negatif 9. Dapat diartikan negatif 3 kali berapa hasilnya negatif 9. Negatif kali berapa hasilnya negatif. Negatif kali positif, berarti nanti jawabannya harus positif. Atau penjelasannya seperti ini. Negatif kali positif hasilnya negatif, maka titik-titik ini isinya positif. 3 kali berapa ada 9, jawabannya kali 3. Jadi A jawabannya adalah positif 3. Lalu B, 5 kali berapa hasilnya negatif 100. Berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi titik-titik ini nanti hasilnya adalah negatif. 5 kali berapa? Kali 20. 5 kali negatif 20 hasilnya negatif 100. Lalu C, berapa kalau dikalikan negatif 14 hasilnya 140. Hasilnya positif ya. Nah, kalau hasilnya positif maka ini jawabannya titik-titik ini harus negatif. Sehingga negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti ini harus negatif. Jawabannya adalah negatif 10 kali negatif 14 sama dengan 140. Soal berikutnya D, berapa kali 12 hasilnya 132. Berarti di sini karena hasilnya positif dan 12 juga positif, maka titik-titik ini adalah positif juga. Positif kali positif hasilnya positif. Jawabannya adalah 11. Kemudian yang E, untuk yang E, di sini kalian diberi kebebasan untuk menentukan sendiri. Karena tidak ada negatif dan positif, berarti bebas ya. Bisa seperti ini. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Atau negatif kali positif, hasilnya juga negatif. Dapat kalian tulis 10 kali negatif 16. Nah, atau dapat juga kalian tulis 2 kali negatif 80. Atau dapat juga ditulis negatif 40 kali 4. Kalian dapat menulis jawaban yang lain, asalkan hasilnya negatif 160. Begitu ya adik-adik, jawaban pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jawaban pertanyaan nomor 3. Nah, ini dia soalnya. Seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Jawaban. Diketahui dulu, kecepatan menyelam adalah 2 meter per detik. Dan lama menyelamnya adalah 3 detik. Yang ditanyakan adalah kedalaman penyelam tersebut. Pembahasannya, kedalaman penyelam tersebut adalah 2 meter per detik kali 3 detik. Ini detik sama detik dibagi habis menjadi
2 kali 3 6 meter. Jadi kedalaman penyelam tersebut adalah 6 meter. Kalau kalian masih bingung mengapa harus dikalikan, analoginya seperti ini. 2 meter per detik itu artinya penyelam itu menempuh 2 meter dalam 1 detik. Atau sebaliknya, tiap 1 detik dia menyelam 2 meter. Karena ia menyelam selama 3 detik, maka 1 detiknya kan 2, berarti 2 meter kalikan 3, 6 meter. Seperti ini jawabannya. Oke, mudah bukan? Lanjut pembahasan berikutnya. Nah, sekarang pembahasan pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar $10. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu 10.000 tiap $1. Berapa rupiah uang Edo sekarang? Jawaban: diketahui uang Edo ada 4 lembar $10 dan kursnya adalah $1 senilai dengan 10.000 rupiah. Yang ditanyakan berapa uang Edo sekarang? Pembahasan. Banyak uang Edo dulu ya, kita cari 4 kali $10. Kan uangnya ada 4 lembar ya, berarti 4 kali $10 sama dengan $40. Kursnya adalah kalikan 40 dengan 10.000 sama dengan 400.000. Jadi uang Edo sekarang adalah 400.000 rupiah. Udah ya pertanyaan nomor 4. Lanjut pembahasan pertanyaan nomor 5. Ini nomor terakhir. Pertanyaan nomor 5. Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Lihat gambar 1.12. Berapa banyak donat yang dibeli Meli? Harga 1 donatnya 6.500. Berapa rupiah uang yang harus dibayar oleh Meli? Jawabannya adalah, diketahui dulu, donat yang dibeli Meli ada 5 kotak, di mana isi tiap kotaknya ada 6 buah donat. Kemudian yang ditanyakan, berapa banyak donat yang dibeli Meli dan berapa rupiah yang harus dibayar? Pembahasan. Banyak donat yang dibeli Meli adalah ini 5 kotak kali isinya, berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi Meli membeli 30 buah donat. Kemudian uang yang harus dibayar Meli adalah 30 kali harga per 1 donatnya. Berarti 30 kali 6.500 sama dengan 195.000 rupiah. Jadi Meli harus membayar 195.000 rupiah. Demikian adik-adik pembahasan soal jawaban matematika halaman 42. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.